Januari. Nah ini gue baru mau nanya nih pas pulang, nah, istri gue mau apa, karena gini, gue pas muda, gue udah menikmati masa kesendirian gue dengan keliaran cara berpikir gue. Gue kepengen sekarang lebih dari istri gue, dia pengen apa, ya gue support. Apa sih yang mau dicapai ini sekarang di 2022 ya? Yang akan datang. Yang Aduh, mau kalau dilakuin nanya sekarang. kayak gitu 2022 gue nggak ada pikir apa-apa, ngeblank gue pikiran gue ngakhirin 2021, gue pengen istirahat dulu berapa hari gitu ya, capek banget gitu. 2022 apa ya? Ntar gue pikirin dulu ya. Gue emang anaknya tuh nggak terlalu muluk-muluk gitu loh. Apa yang gue punya sekarang aja itu yang jadi selalu tiap hari ya, gue tuh selalu cuman apa yang gue punya, oh ya terima kasih, apa yang gue punya terima kasih. Jadi gue nggak mikir wah gue pengen ini lagi, enggak, gue nggak kesana sih sebenarnya. Gue lebih ke mensyukuri apa yang gue punya aja udah gitu ya. Kalau misalnya 2022 nanti apa yang gue punya diambil, ya sudah, paling gue fokusnya ya gimana gue ngiklasinnya. Terus kemudian di 2022 kalau misalnya ada ditambahkan, gimana gue menyikapinya, udah gitu doang. Tapi kalau keinginan pribadi nggak ada yang signifikan sih. Ya apa ya? Kita kan melihat di tahun 2021 itu kan cukup melambungkan nama Mas Densu lagi, ditambah dengan podcast Mas Densu yang luar biasa viral. Di 2022 akan merubah konsep atau seperti apa nih? Ini harus gue lurusin ya. Yang melambungkan gue di 2021 ya, itu bukan karena guanya hebat, bukan. Itu karena mereka-mereka yang gue pansos. Jadi mereka di konten gue, kontennya jadi viral dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang tepatnya adalah para orang-orang ini nih yang bikin gue jadi naik gitu. Itu terus apa tadi pertanyaan? Merubah konsep mungkin di 2022. Nah, kalau untuk konsep gue sendiri belum ada pemikiran apa-apa jujur. Gue tuh bikin sesuatu tuh kadang-kadang memang tidak berkonsep dan akhirnya menjadi sebuah konsep. Gue awalnya bikin konten itu benar-benar gak ada konsepnya. Dan gue bikin apa yang gue suka. Dan prinsip gue cuma satu. Gue nggak boleh mikirin ke depannya nanti akan jadi bagus atau enggak. Karena itu area Tuhan, bukan area gue. Kalau gue ngerjain sesuatu harus dari hati dan totalitas. Karena itu area gue. Dan yang terakhir adalah ketika gue mengerjakan sesuatu, gue tidak boleh terbebani sama apa yang gue kerjakan. Karena kalau gue terbebani dengan apa yang gue kerjakan, maka gue akan menjadi orang yang sudah bukan diri gue sendiri. Gue akan terkontrol sama konten gue, sama popularitas, sama viral, sama uang, dan lain-lain. Itu yang selalu gue ingat. Jadi itu yang gue pegang terus. Supaya nanti kalau gue jalan dan kemudian gue membuat sesuatu yang baru, gue tidak termakan nih dengan keadaan yang ada gitu. Tapi melihatnya gimana sih Mas dengan di 2021 kayak berita-berita tentang para artis yang diundang sama Mas Densu juga lumayan naik turun, abis senang-senang ketawa-ketawa di podcast, tiba-tiba ya kita nggak tahu Tuhan berkehendak lain. Nah itu dia. Di 2022 mungkin masih dengan justru banyak juga kan netizen yang meminta Mas Densu untuk ayo ada satu lagi yang belum dipanggil, siapa surat terbuka untuk Denny Sumargo. Jadi kan sebenarnya kalau mungkin orang kan mempertanyakan atau bercanda. Kalau ada beberapa yang di channel Curhat Bang di YouTube gue tuh ada beberapa yang pergi meninggalkan kita duluan. Tapi kalau kita logikakan ada 100 orang lebih yang saya undang, nggak semua lah. Kebetulan mereka memang sudah waktunya pergi. Nah, kalau mengenai ada yang bercanda kayak undang ini dong, saya pikir jangan bercanda itu diseriusin sih sebenarnya, karena biar bagaimanapun itu kan jahat juga ya sebenarnya. Kita kan, kalau gue pengen melihat orang yang kita tidak sukain berumur panjang. Tau nggak kenapa? Karena gue pengen melihat mereka berubah, mereka menjadi lebih baik dan akhirnya gue bisa menyukai mereka. Nah kalau gue, tapi mungkin orang lain enggak ya. Jadi itu manusiawi sekali sih sebenarnya. Nah kalau
Nah kalau gue di 2022 gue ada satu konten Apa tuh? yang mungkin mau gue keluarin, yang gue nggak tahu itu akan viral atau enggak. Tapi nanti lihat ya. Jadi itu konten pembuka gue di 2022. Nanti tunggu di channel gue. Kayaknya pro kontra sih kontennya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga konten ya. Bisa benar bisa salah gitu. Sampai ngerjain istri pun ditangkap. Kalau itu gue nggak pernah istri gue iseng aja sebenarnya. Gue kena ketok banget. Itu gimana tuh bang? Kena Panik soalnya dia panik. Namanya istri gue tuh orangnya tuh penyayang banget. Dia kaget, dia pikirnya ada apa gitu. Pas dibilang prank gue diketok pakai botol. Viral ya. Iya, luar biasa itu. Kenapa Iya. sampai segitunya sih mikirin hal-hal kayak gitu? Ngerjain istri sendiri. Gue tuh seperti yang gue bilang, gue tuh suka melakukan sesuatu hal yang gue suka. Tapi gue tetap melihat nih koridornya. Kadang-kadang apa yang kita suka ini bisa berbenturan sama moral, bisa berbenturan sama etika, bisa berbenturan dengan apa yang menjadi norma-norma di masyarakat kita. Nah biasanya karena gue melihat hal itu, ada beberapa hal yang gue mau bikin tuh gue gak jadi tayangin. Itu doang. Tapi kalau ketika itu tidak berbenturan dan itu masih masih ada pro kontranya lah, kira-kira gue masih berani tuh. Tapi kalau udah enggak, gue nggak berani. Nah, kreativitas gue itu seliar itu. Jadi artinya apapun bisa gue bikin, dan menurut gue sah-sah saja ketika kita membuat sesuatu, maupun kita nyontek terus kita modifikasi, maupun itu dari diri kita sendiri. Karena untuk berkembang emang harus kayak gitu. Nggak bisa nih kita terlalu idealis atau terlalu angku, tidak mau belajar dari orang lain atau mungkin meniru dan memodifikasi. Nggak bisa. Banyak orang kan yang sering bilang plagiat lo ini, jadi kita kan jadi kayak takut gitu ya. Gue pernah, bang, plagiat lo niru konten dia, emang gue plagiat. Mau gue tiru setan. Oh gitu bang, oh ya udah, orang santai aja gitu. Mungkin yang orang nggak santai adalah ketika kita nggak jujur. Bang, tapi kan biasanya para konten kreator tuh punya tim yang oke deh, bulan depan kita akan garap ini, bulan ini kita harus ada ini, segala macam. Mungkin Bang Densu juga ada obrolan sama tim akan seperti apa lagi gitu. Nggak terlalu jauh sih, kalau itu ada sih, tapi nggak terlalu jauh. Kita apa nih, besok mau ngerjain apa, besok aja sih, maksudnya by besok aja. Oh besok ada ini, ya udah kita kerjain. Wah ini nggak keburu nih kerjaan, ya udah balikin duitnya. Simple aja gue mah hidupnya. Tahun baruan mungkin mau ada acara apa, rencana apa? Belum ada ya, gue mau nanya istri gue sih sebenarnya dari kemarin belum sempet. Ini kan hari terakhir gue syuting di Dreambox, jadi nanti kita ketemu lagi di Januari. Nah ini gue baru mau nanya nih pas pulang, kalau istri gue mau apa, karena gini, gue pas muda, gue udah menikmati masa kesendirian gue dengan keliaran cara berpikir gue. Gue kepengen sekarang lebih dari istri gue, dia pengen apa, ya gue support. Dan itu udah cukup bikin gue bahagia. Itu gue sekarang. Jadi sekarang mengikuti alur istri gitu. Iya, istri lagi pengen apa gitu. Tapi lucunya ada kadang-kadang istri gue nanya balik ke gue, kayak nanya, yang kamu pengen apa tahun baru? Main kasino. Nggak boleh. Oh, ya udahlah, janganlah, jangan bertanya sama aku. Otaknya kan nggak ada ya. Tapi pasti akan lebih bahagia istri setiap harinya sekarang. Gini ya, kalau orang bilang gue tuh berusaha membahagiakan istri, itu sebenarnya nggak ada di pikiran gue ya. Yang gue lakukan adalah berusaha menjaga rumah tangga gue vibes-nya enak. Kalau istri gue lagi sedih, ya gue ajak ngobrol atau mungkin gue ajak bercanda. Tapi kalau dia lagi baik-baik saja, biasanya gue cuekin. Jadi gue tuh gini ya, jangan melihat gue, wih ini laki-laki hebat ya, berusaha. Enggak. Gue nggak percaya dengan konsep membahagiakan istri, karena menurut gue banyakkan konsep itu hanya dijadikan sebagai topengnya aja. Karena kalau lu ingin membahagiakan istri, itu bukan ada di mulut sebenarnya atau di kata, tapi bagaimana lu memberikan waktu lu, terus bagaimana lu bisa bikin dia nyaman. Dan itu aja sebenarnya, dan cewek itu sebenarnya nggak susah. Lu jujur, lu loyal, lu apa adanya, dan lu bisa memberikan waktu lu sedikit aja untuk mereka. Itu udah cukup. Kecuali kalau cewek nggak tahu diri ya. Iya, ini saya jujur. Wah, itu susah.
Seperti apa? Susah bro, susah. Bang Densu, terakhir nih yang satu kata yang menggambarkan 2021. Satu kata yang menggambarkan 2021, roller coaster. Parah. Kenapa sih? Iya, gue mengalami banyak sekali momen di mana gue ngerasa dia sangat dinamis banget ya, naik turun. Gue sempat kehilangan 2 orang yang bikin gue sangat sedih. Terus kemudian gue pernah ada satu lagi kejadian personal yang belum gue publikasi, tapi nanti ya, karena kita nunggu timing. Tapi kita bersyukur kita bisa terima dan kita tidak jadi kecewa ya, kita bisa ikhlasin aja. Makanya gue bilang roller coaster banget. Gue gak tau nih 2022 nih kayak gimana. Gue gak ngerti deh. Pokoknya gue gak berani mikirin. Yang gue mau sekarang cuma jalanin. Karena kalau dipikirin ya, wih beban loh. Siap. Terakhir, Bang Densu, ini greeting dong tahun baru. Oke,